Kenapa pertanian di seluruh dunia bisa mengenal dan bahkan tergantung pada pupuk dan obat-obatan kimia yang sekarang harganya melambung tinggi dan justru mencekik banyak petani kecil? Selama ribuan tahun, umat manusia mengembangkan budidaya pertanian yang mengikuti cara-cara alam. Cara-cara bercocok tanam alami yang banyak kita pelajari saat ini bukan hal baru. Ini pengetahuan warisan dari jutaan petani di seluruh dunia sebelum kita. Tapi apa yang membuat para petani saat ini asing dengan pertanian organik dan alami? Apa yang membuat mereka lebih mengenal pupuk kimia, pestisida kimia, dan fungisida kimia? Dan lebih dari itu, para petani jadi tergantung secara sepenuhnya pada obat-obatan dan bahan kimia. Sekarang para petani tercekik harga pupuk kimia yang sangat melambung tinggi dan terkadang hasil panen tidak sesuai dengan modal operasional dalam bertani. Bagaimana ceritanya? Semua itu terjadi. Di video kali ini kita akan belajar mengenal asal-usul revolusi hijau, di mana petani dikenalkan pertama kali dengan pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Kebutuhan untuk pangan adalah kebutuhan dasar seluruh umat manusia, tetapi sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pangan tidak selalu adil secara merata. Hal ini mungkin tampak sederhana, tetapi ketersediaan pangan memiliki kisah politik yang sangat menarik. Jadi bagaimana pangan menjadi masalah politik? Pada periode pasca Perang Dunia Kedua, ketika tingkat kelahiran mulai meroket di banyak bagian dunia, negara-negara berjuang memberi makan rakyatnya karena populasi mereka yang sangat meledak. Mulai tahun 1940-an dan didanai sebagian oleh Rockefeller Foundation, para ilmuwan mencoba mencari cara baru untuk menghasilkan lebih banyak makanan. Salah satu ilmuwan hebat yang terlibat adalah Norman Borlaug. Di Meksiko, mereka menggunakan benih yang direkayasa secara khusus untuk memaksimalkan hasil tanaman jagung. Benih-benih ini merespon dengan sangat baik terhadap pupuk dan pestisida buatan. Pada tahun 60-an hingga 70-an, eksperimen ini diperluas ke Asia dengan padi dan gandum jenis baru. Hasilnya adalah apa yang dikenal sebagai revolusi hijau. Sebenarnya yang membuat istilah revolusi hijau itu sendiri adalah seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang bernama William Gould. William Gould memberi istilah ini dengan nama revolusi hijau untuk membedakannya dengan revolusi yang lain. Pada pidatonya di tahun 68, William Gould berkata, "Ini dan kemajuan lainnya di bidang pertanian berisi pembuatan revolusi baru. Ini bukan revolusi merah yang kejam seperti yang terjadi di Soviet, juga bukan revolusi putih seperti yang dilakukan Iran. Saya menyebutnya revolusi hijau." Jadi seperti yang dia katakan, revolusi hijau bukanlah kudeta militer atau pemberontakan atau bahkan serangkaian reformasi. Revolusi hijau adalah transfer teknologi yang menghasilkan peningkatan hasil panen. Di samping kisah kemajuan teknologi pertanian, revolusi hijau adalah juga gerakan politik. Jangan lupa bahwa gerakan ini adalah program Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan sebagian didanai oleh Yayasan Ford and Rockefeller. Bahkan beberapa ahli sejarah juga berpendapat bahwa revolusi hijau direkayasa sebagai cara untuk melawan komunisme selama Perang Dingin. Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya bahan pangan dengan komunisme? Rupanya pendapat umum di antara pejabat pemerintah Amerika Serikat saat itu adalah di mana kelaparan pergi, maka komunisme mengikuti. Walaupun pada awalnya adalah gerakan politis, tapi pada kisah selanjutnya, revolusi hijau ini dapat menanggulangi ancaman bahaya kelaparan di berbagai negara. Dengan bantuan sistem irigasi modern, para petani dapat menghasilkan lebih banyak makanan daripada sebelumnya. Teknik-teknik ini kemudian digunakan dalam skala yang sangat besar dan masif. Revolusi hijau merevolusi produksi, distribusi, jenis, dan ketersediaan makanan di seluruh dunia. Faktanya makanan yang kita makan saat ini adalah hasil langsung dari teknologi revolusi hijau. Revolusi hijau menciptakan hasil tanaman yang lebih banyak, juga lebih cepat panennya. Kemajuan dalam teknologi pemupukan kimia seperti nitrogen dan fosfor
memungkinkan tanaman tumbuh lebih cepat dibandingkan pupuk alami sebelumnya. Kemajuan dalam penemuan pestisida kimia menghentikan serangga yang mematikan tanaman, dan juga kemajuan penemuan herbisida kimia mematikan tanaman yang dianggap mengganggu tanaman budidaya. Selain itu, penciptaan tanaman baru atau disebut tanaman hibrida yang mengambil ciri khas dan menguntungkan dari berbagai tanaman yang berbeda, juga menghasilkan tanaman jenis baru yang lebih unggul daripada tanaman aslinya. Tanaman hibrida ini mampu menghasilkan hasil panen yang lebih tinggi, juga lebih tahan terhadap jenis serangga tertentu. Kemajuan teknologi pertanian karena revolusi hijau juga membuat petani dari berbagai negara untuk meningkatkan hasil panennya. Para petani dari negara seperti Meksiko, India, Filipina, dan juga di negara kita, Indonesia, terutama di awal Orde Baru, juga dilatih untuk menerapkan revolusi hijau ini. Pelaksanaan konsep revolusi hijau di Indonesia dikenal sebagai gerakan BIMA atau bimbingan massal. Program intensifikasi massal juga panca usaha tani adalah upaya Orde Baru untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Program-program itu adalah teknik-teknik yang diajarkan oleh para penggagas revolusi hijau. Hasilnya walaupun berjalan beberapa tahun saja, tapi Indonesia berhasil melakukan swasembada beras. Di berbagai negara, metode revolusi hijau diterapkan dengan situasi lokal mereka masing-masing. Dibutuhkan banyak infrastruktur lokal seperti bendungan buatan dan teknik-teknik irigasi lainnya. Berkat teknik-teknik dari revolusi hijau, hasil pertanian di banyak negara berhasil ditingkatkan secara pesat. Di India, di mana revolusi hijau benar-benar diterapkan, membantu rakyat India untuk mencegah bahaya kelaparannya, dan India kini menjadi salah satu produsen beras terbesar di seluruh dunia. Begitu juga kisah Meksiko dengan gandumnya. Bisa dibilang saat itu revolusi hijau telah berhasil menjawab tantangan peradaban manusia untuk meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Di depan telah dijelaskan dampak positif revolusi hijau yang berhasil menjawab tantangan ketersediaan bahan pangan di seluruh dunia. Namun, keberhasilan ini bukan tanpa dampak buruk dan efek samping yang jika tanpa pengendalian dalam jangka panjang justru mengancam dunia pertanian. Walaupun telah terjadi peningkatan pasokan pangan dalam 2 dekade terakhir, sebesar 11% dari tahun 1960, jumlah penduduk dunia yang kelaparan dan kekurangan gizi pada tahun 1990-an diperkirakan masih mencapai 786 juta orang. Bahkan saat ini, berdasarkan data Program Pangan Dunia, jumlah penduduk yang kelaparan dan kekurangan gizi jumlahnya terus meningkat, mencapai 925 juta penduduk, mendekati jumlah penduduk yang kelaparan pada tahun 1970-an yang mencapai 940 juta penduduk. Dampak buruk yang kedua, revolusi hijau adalah sistem pertanian yang boros air. Sementara itu, air adalah sumber daya yang langka di banyak tempat. Tidak semua tempat mempunyai sumber daya air yang cukup. Resep sukses revolusi hijau adalah 1. Penggunaan benih rekayasa. 2. Penggunaan air yang cenderung boros. Dan ketiga, penambahan pupuk-pupuk dan bahan-bahan kimia. Menanam 1 ton makanan membutuhkan 1 ton air. Dampak buruk selanjutnya adalah 20 tahun setelahnya. Pada dekade 1990-an, petani mulai kelimpungan menghadapi serangan hama, kesuburan tanah yang merosot, ketergantungan pemakaian pupuk yang semakin meningkat, dan pestisida kimia tidak manjur lagi. Bahan kimia sintetik yang digunakan dalam pertanian, pupuk kimia misalnya, telah merusak struktur kimia dan biologi tanah. Bahan pestisida diyakini telah merusak ekosistem dan habitat beberapa binatang yang justru menguntungkan petani sebagai predator hama tertentu. Pestisida dan pupuk kimia adalah penyebab utama kerusakan habitat tanaman dan hewan lokal, dan bahkan beracun bagi manusia jika tidak digunakan dengan benar. Dan ironisnya, bahkan dengan bantuan pestisida ini, tanaman baru ini lebih rentan terhadap hama dan penyakit. Itu karena revolusi hijau mendorong monokultur. Monokultur adalah menanam hanya satu jenis tanaman tertentu di area yang luas. Akibatnya keanekaragaman tanaman akan sangat berkurang.
Resiko kerusakan ekologi menjadi tak terhindarkan lagi dan terjadinya penurunan produksi, membuat ongkos produksi pertanian cenderung meningkat. Salah satu akibat yang terburuk dari revolusi hijau ini adalah revolusi hijau telah mengubah secara drastis hakikat petani. Dalam sejarah peradaban manusia, petani bekerja mengembangkan budidaya tanaman dengan memanfaatkan potensi alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Petani selalu merupakan komunitas yang mandiri. Namun dalam revolusi hijau, petani tidak boleh membiarkan benih tanamannya sendiri. Benih yang disediakan kepada petani adalah benih rekayasa genetik, yang membuat petani semakin tergantung dengan pabrik benih. Revolusi hijau berjasa besar dalam peningkatan produksi pangan, tetapi efek buruk yang ditimbulkannya juga banyak sekali. Selain kerusakan ekologi yang tidak dapat dinilai dengan uang, revolusi hijau hanya menguntungkan produsen pupuk kimia, pestisida kimia, benih dan industri pertanian yang bermodal kuat.